selamat datang sahabat bahasa di siniar kami yang selalu penuh dengan inspirasi. Saya Novi Alfiana, Duta Bahasa Sulawesi Tenggara. Kali ini akan membawa teman-teman sekalian menuju ke sebuah cerita yang pastinya sangat istimewa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, saat ini sudah ada bersama kami semua Kakak Muhammad Kurniawan yang merupakan pengajar bahasa Indonesia di berbagai negara di muka bumi ini. Nah, salah satunya adalah di Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat. Nah, kali ini akan ada beberapa segmen-segmen pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama-sama dengan Kak Wawan. Ya. Nah, jadi yang pertama itu, apa yang membuat Kakak Kurniawan tertarik menjadi pengajar bahasa Indonesia? Ya, pertanyaannya menarik sekali. Sebenarnya mungkin sebagai seseorang yang mungkin juga sudah lama melakukan banyak hal di bidang kebahasaan. Ya, Novi juga salah satunya. Benar. Sudah banyak sekali melanglang buana di berbagai tempat hanya untuk kemudian melakukan banyak kontribusi di bidang kebahasaan. Saya juga sebenarnya tertarik di bidang kebahasaan itu dimulai pada saat pertama kali ikut Duta Bahasa di tahun 2011 sama sekali ya, Nov ya. Benar. Novi di tahun berapa kemarin? Saya di tahun 2016. Ini saja senior yang sudah tua dianggap ya di Duta Bahasa. Jadi sejak saat itu kemudian saya tahu bahwa ternyata bidang kebahasaan itu menarik. Karena waktu kecil kan mungkin taunya saya ingin jadi guru bahasa Inggris, ingin mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Kemudian tahu bahwa ternyata ada satu bidang kebahasaan yang disebut sebagai bahasa Indonesia bagi penutur asing. Atau biasa disingkat dengan BIPA nih, Nov. Saat itu kemudian 3 tahun setelah Duta Bahasa saya diperkenalkan dengan BIPA itu pertama kali di Australia pada saat berhasil menjadi delegasi Sulawesi Tenggara di Pertukaran Pemuda Antar Negara. Indonesia Australia pada saat itu kemudian mengajar di satu sekolah, sekolahnya namanya Scotch College. Kemudian tahu bahwa ternyata kesempatan untuk mengajar itu luas sekali, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Kendari, Sulawesi Tenggara, tapi di negara-negara lain. Kenalannya di Australia pada saat itu kemudian semakin tertarik mengajar di beberapa negara kemudian, dan ya gitulah cerita kenapa tertarik jadinya di bidang kebipa. Oke, nah kita tadi sudah dengar beberapa pengalaman beberapa negara yang salah satunya itu Australia. Kemudian ada juga pengalaman sebelumnya yakni di Amerika. Nah, kira-kira di antara dua negara tersebut kakak, hal yang paling yang kakak temukan seru itu di negara mana dan apa saja hal-hal yang seru selama mengajar BIPA itu sendiri? Iya, menarik juga nih pertanyaannya karena kalau bicara tentang negara sekarang sudah tahun ke berapa ya? Tahun ke-10 sebenarnya cukup mempromosikan bahasa Indonesia di luar negeri. Pertama kali di 2014 itu pada saat itu di Australia, kemudian di beberapa negara misalnya tadi sudah disebutkan Amerika Serikat, kemudian di Manila, Philippines, juga di New Delhi, India. Tapi modnya kan beda ya, ada yang online, kemudian ada yang offline. Pada saat itu kemudian saya yang menariknya adalah kalau misalnya mengajarnya secara offline ternyata banyak hal-hal yang berbeda nih. Kalau kita kan belajarnya misalnya ketika mengajarkan pembelajarnya tuh mereka kemungkinan misalnya cepat tanggapnya atau misalnya pertanyaannya hanya di seputar kebahasaan saja nih, Tapi ternyata ketika melihat di pengajarnya langsung ada beberapa hal misalnya agak sulit untuk dijawab. Misalnya pertanyaan tentang histori Indonesia atau sejarah Indonesia. Saya pernah sempat ditanya tentang G30 SPKI dengan pembelajar S3 pada saat itu doktoral, kemudian bertanya di kelas, Kak, sejarah dari G30 SPKI itu gimana sih? Saya tahu G30 SPKI, tapi mungkin di SMP, Novi juga mungkin hanya beberapa informasi ya yang diketahui. Jadi hal-hal itu kemudian yang menarik sebenarnya kalau mengajar BIPA itu bukan mengajar bahasanya saja, tapi bagaimana kita tahu tentang sejarah-sejarah Indonesia, kebudayaan Indonesia, dan lain-lain. Oke, jadi itulah tadi salah satu kisah inspiratifnya dari Kakak Wawan. Ternyata ada juga tantangannya ya, Kak? Betul. Jadi hal-hal yang paling menantang selain ditanyakan seputar hal-hal yang belum kita ketahui itu apa saja, Kak, selain itu? Iya, kalau pertanyaan yang menantang lainnya mungkin pertanyaan yang sensitif. Nah, kita kan mengajarnya bukan hanya di lingkungan yang misalnya di Indonesia yang misalnya kemungkinan sebagian besar yang kita ajar misalnya pembelajarnya beragama Muslim ya. Saya pernah mengajar di Australia pada saat itu si anak umur 9 atau 10 tahun itu tanya, kenapa sih misalnya orang Indonesia itu atau orang Muslim itu harus puasa? Itu kan namanya bunuh diri ya. Kita tidak minum,
tidak makan 1 hari, itu namanya bunuh diri gitu. Apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus puasa? Terus wah ini pertanyaan di luar bahasa yang sebenarnya promosinya bukan di ranah kebahasaan, tapi malah ke budaya dan juga agama Indonesia gitu. Jadi saya pernah jadinya lebih ke memberitahu di bidang, mungkin jadinya lebih ke agama ya. Saya bilang bahwa sebenarnya orang Muslim itu ingin tahu bagaimana rasanya misalnya anak-anak atau orang-orang di luar sana yang tidak bisa afford for food gitu. Jadi tidak bisa kemudian mendapatkan uang hanya untuk makan dan lain-lain. Orang Indonesia sebagai Muslim, kita ingin rasakan nih, bagaimana kalau tidak makan selama 1 hari. Jadi jawabannya itu bukan jawaban kebahasaan jadinya. Jadi lebih ke pendekatan diplomasi gitu. Benar-benar sekali. Nah, kira-kira kan tantangannya itu kan pastinya kakak sudah lewati sendiri, dan ketika itu kakak masih bisa jawab dengan ya sesuai dengan usianya ya. Betul. Gitu. Nah, karena sesuai dengan usianya tadi. Nah, kira-kira apa saja hal-hal yang kakak usahakan itu di dalam kelas untuk menyamaratakan, menyeimbangkan antara korelasi kebutuhan individu para siswa dan kohesi yang ada di dalam kelas itu sendiri, Kak? Betul. Pertanyaan yang berat ya, seperti ujian mahasiswa. Tapi memang ini penting juga, karena kan kita pelajari kalau di universitas, kita pelajari bagaimana kemudian bisa melakukan promosi wawasan kebangsaan ya, dan melakukan diplomasi yang paling penting. Diplomasi. Jadi sebagai pengajar BIPA, kita juga penting untuk melakukan diplomasi. Hal yang saya lakukan salah satunya adalah saya tahu dulu kira-kira pendekatan apa yang cocok misalnya dilakukan. Karena kan memang seperti yang Novi bilang tadi, pembelajarannya itu tingkat usia berbeda, kemudian latar belakang budayanya berbeda juga. Jadi kadang-kadang kalau misalnya anak kecil, saya lebih bawa ke hal-hal yang dia bisa lebih berempati dalam segi usianya. Jadi seperti tadi misalnya usia 4 tahun kan kita tidak bisa bahas tentang di kitab Muslim agak sedikit tricky ya untuk kemudian melakukan hal itu. Jadi saya lebih bawa ke arah yang bisa dia hubungkan ke dalam pemikirannya di usia tersebut. Penting memang seperti itu, saya setuju. Benar sekali. Pokoknya tangkap banget gitu ya. Jadi kemudian setelah tantangan tadi, kemudian hal-hal yang harus disiapkan di dalam classroom-nya juga atau ruang kelasnya, kira-kira apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada calon-calon pengajar BIPA di luar sana, Kak? Apa yang mungkin harus dipersiapkan dari sekarang, atau mungkin apa informasi-informasi yang bisa mereka dapatkan terkait dengan pengajaran BIPA ini, Kak? Silakan, Kak. Iya, sebenarnya saya selalu bilang ini karena ada banyak BIMTEK, kemudian workshop yang biasanya ada yang didukung oleh kantor bahasa juga Sulawesi Tenggara. Saya selalu bilang bahwa salah satu hal yang paling penting ketika menjadi pengajar BIPA itu adalah berani untuk mencoba dan untuk mencari. Oke. You need to be curious ya kalau bahasa Inggrisnya. Karena kadang-kadang ada beberapa kesempatan terbuka, misalnya saat ini saja kesempatan untuk mengajar di Australia itu banyak sekali. Tahun lalu saya sempat ke Australia, kemudian tahu dari KBRI-nya bahwa banyak sekali lowongan tenaga pengajar BIPA yang terbuka tapi tidak diisi oleh orang Indonesia. Karena yang pertama, ada salah satu syarat yang mungkin kita harus coba lakukan, dan itu harus berproses. Hal-hal itu kemudian yang mungkin untuk para pengajar BIPA, calon pengajar BIPA, mungkin bisa lebih banyak mencari informasi dan jangan takut mencoba. Baik. Nah, itulah tadi informasi-informasi terkait BIPA yang sudah kita dapatkan dari Kak Wawan. Nah, terima kasih sekali lagi untuk para pendengar, sahabat bahasa di luar sana. Dan akhir kata, sayang sekali ya, waktunya sangat singkat, tapi semoga informasi-informasi ini tersampaikan kepada teman-teman. Ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.